Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kuliah Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan bahasan tentang detail engineering design untuk unit filter. Ada 8 langkah di dalam melaksanakan DED, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Berikut adalah foto atau gambar dari bak filter yang terdiri atas beberapa bak untuk bisa menyaksikan bagaimana jalannya atau operasinya filter dan backwash. Bisa Anda lihat di tayangan berikut. Lihat di link YouTube seperti ini. Baik, kita mulai DED-nya. Langkah yang pertama adalah memilih unit. Kali ini kita memilih unit filter. Mengapa filter perlu ada di dalam suatu bangunan pengolahan? Untuk refreshing, kita akan lihat kembali fungsi bangunan pengolahan secara konvensional yang terdiri atas proses koagulasi, lokulasi, dan sedimentasi, serta filtrasi. Nah, filter merupakan bangunan terakhir dari unit konvensional pada IPA konvensional, di mana jika air baku mengandung partikel atau koloid ataupun suspended solid, maka pilihannya salah satunya adalah pengolahan konvensional, di mana filter di situ ada di dalamnya. Fungsi filter adalah untuk menyaring partikel flocculant, di mana flocculant ini sebagian besar sudah diendapkan di bangunan sedimentasi, namun apabila masih ada partikel flocculant yang masih lolos dari sedimentasi, maka disinilah tugas dari bak filter untuk menyaringnya. Sehingga posisi dari bak filter adalah setelah bak sedimentasi. Tabel berikut adalah kriteria desain untuk bangunan filtrasi. Ada beberapa parameter, 6 parameter utama untuk merancang bangunan filtrasi ini. Namun yang utama adalah kecepatan filtrasi. Nah, kita bisa lihat pilihan dari filtrasi, bangunan filter. Ada filter biasa, maksudnya di sini adalah bak terbuka yang mengalir secara gravitasi. Kemudian ada filter dengan sistem pencucian antar filter. Artinya satu filter dicuci dengan filter yang lain. Kemudian pilihan yang ketiga adalah saringan bertekanan atau pressure filter. Nah, masing-masing 3 pilihan itu mempunyai kecepatan penyaringan yang berbeda-beda. Nah, ini semua adalah termasuk saringan pasir cepat atau rapid sand filter. Nah, di luar itu ada slow sand filter yang tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian ada kriteria yang nomor 1, ini adalah jumlah bak filter. Kita bisa hitung dengan rumus seperti ini. Kemudian sistem pencucian, ini juga bermacam-macam untuk 3 macam pilihan itu. Selanjutnya adalah media pasir yang digunakan. Nah, di sini ada ketebalan, kemudian ukuran butiran yang dinyatakan dengan effective size atau ukuran efektif, ES,
maupun koefisien keseragaman UC, Uniformity Coefficient. Dua itu adalah kriteria penting dari media filter. Kemudian nomor 5 itu apabila kita menggunakan media yang lain, yaitu antrasit. Berikutnya adalah bagian dari filter yang ada di bawah. Artinya setelah air itu melewati media, maka dia akan menuju ke bagian bawah yang sering kita sebut dengan istilah underdrain. Nah, di sini bisa ada pilihan nozzle ataupun dengan perpipaan. Ada pipa manifold, ada pipa lateral, kemudian ada lubang orifice. Namun dalam SNI ini pilihannya hanya ada satu, yaitu dengan sistem nozzle. Nah, langkah ketiga adalah kita menentukan bentuk bangunan yang akan kita rancang. Dalam hal ini adalah bak filter. Ada beberapa pilihan, baik itu metodenya, bentuknya, maupun perlengkapan yang diperlukan. Untuk metode, kita bisa pilih yang gravity maupun yang pressure. Kalau kita pilih gravity, maka waktu memilih kriteria pada tabel sebelumnya tadi, kita juga harus mengambil di kolom yang gravity. Kalau pressure, kita memilih yang pressure filter atau filter bertekanan. Bentuk bak bisa square, rektanguler, ataupun sirkuler. Namun secara umum, sebagian besar dari bangunan filter, terutama yang gravity, itu berbentuk rektanguler. Sementara untuk yang pressure filter, sebagian besar atau barangkali semuanya itu selalu sirkuler. Nah, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memilih bentuk yang square. Beberapa perlengkapan yang diperlukan antara lain sistem perpipaannya, apakah itu inlet dan outletnya. Terutama outlet, ini nanti mungkin bisa kita lihat di gambar, itu ada kesulitan tersendiri di dalam merancang sistem perpipaan outlet. Karena di sana ada beberapa fungsi pipa, yaitu ada pipa outletnya sendiri untuk mengalirkan air produksi dari filter. Kemudian ada pipa untuk pencucian backwash. Kemudian ada pipa untuk pencucian dengan udara atau dari blower. Kemudian ada satu lagi pipa untuk pembuangan air kotor yang berasal dari pencucian atau backwash. Kemudian ada gutter, ada gullet. Ya, gutter ini adalah ada saluran yang biasanya berada di atas media sebagai tempat pembuangan atau saluran pembuangan dari air backwash. Kemudian menuju ke suatu ruangan yang kita namakan gullet sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Kemudian perlengkapan yang lain ada pompa backwash untuk pencucian. Kemudian ada blower untuk memberikan aliran udara ketika sebelum backwash. Kemudian ada juga pintu air, ataupun bisa juga valve, dan perlengkapan-perlengkapan yang lainnya. Termasuk di sini adalah media
kita bisa memilih bermacam-macam media, baik itu susunannya maupun bahan-bahannya. Nah, selalu saya ingatkan kepada Anda untuk menggambarkan dari rencana tadi dalam bentuk gambar sketsa berikut. Paling tidak kita mempunyai denah. Jadi gambar tanpa atas. Pada gambar ini terlihat ada media. Nah, ini dulu ada bak ya, yang berbentuk segi empat, rektanguler, ada media, ada gutter, ini galet, ini pipa inlet, di bawah ada pipa outlet. Nah, di sini kalau mau digambarkan lebih lengkap lagi, nanti ada pipa backwash, ada pipa udara, kemudian ada pipa pembuangan air setelah backwash. Nah, kalau dilihat dari samping, potongan memanjangnya, nah ini media di sini kelihatan dari atas, kalau dari samping kelihatan seperti ini. Kalau di sini tadi tidak terlihat bagian bawah atau di bawah media, nah pada potongan ini terlihat di sini ada nozzle, kemudian air itu setelah dari media masuk ke nozzle, maka masuk ke penampungan di sini, kemudian keluar. Ini air inletnya masuk ke sini. Ketebalan media di sini. Tinggi bak. Ini muka air. Kemudian potongan yang lain, ini adalah potongan melintang, ke arah sini dipotong. Nah, ini akan terlihat sama, medianya juga terlihat di sini, sama ini, nozzle. Kemudian lebar bak sekian, tinggi bak sama dengan yang di sini. Nah, ini terlihat ada gutter. Kalau dari atas terlihat seperti ini, kalau dari potongan melintang terlihat ini. Oke, itu gambar sketsa. Sehingga dari gambar ini kita bisa lihat apa saja yang akan kita rancang, kita hitung dalam desain nanti. Berikut adalah rumus yang bisa kita pakai di dalam mendesain bangunan filter ini. Yang utama adalah luas permukaan bak. Karena di sini ada VA. VA ini adalah rate filtrasi yang merupakan parameter penting, parameter utama dari unit filtrasi. Jadi sebuah filter itu dikatakan filter lambat, filter cepat, atau filter bertekanan, itu tergantung pada rate filtrasinya. Oke, kemudian rumus untuk menghitung head loss saat filtrasi. Ada dua pilihan rumus. Rumus yang bagian atas ini adalah yang nama rumusnya adalah Karman-Kosseny, karena disusun oleh dua orang yang bernama Karman dan Kosseny. Rumus yang kedua untuk head loss, kita bisa memilih yang kedua ini, yaitu nama rumusnya RUS. Rumus RUS, mawar gitu ya, itu juga nama orang. Kemudian head loss saat backwash, kita bisa menggunakan rumus ini. Kemudian ekspansi, jadi waktu backwash, pasir itu akan terangkat, itu namanya ekspansi. Nah, pada saat ekspansi tentu porositasnya ini berubah dibandingkan porositas saat operasi filtrasi. Nah, pada saat backwash, porositas akan meningkat
Ya, karena terjadi kenaikan atau ketebalan dari media pasir. Hingga rongga di antara pasir itu menjadi sangat besar dibandingkan pada saat filtrasi yang dalam bentuk bed. Dan di sini ada kecepatan backwash. Jadi air yang kita alirkan dari bawah itu mempunyai kecepatan sebesar VB, di mana VB ini dihitung juga berdasarkan kecepatan pasir mengendap, terutama kecepatan pasir terbesar. Maka di situ kita bisa mendapatkan nilai V backwash minimum. Berikutnya tinggi ekspansi LE. Kalau di sini ada L, ini adalah tinggi pasir atau ketebalan pasir pada saat bed, saat diam. Kemudian pada saat ekspansi ini berubah menjadi LE. Karena ada perubahan nilai porositas ekspansi. Nah, berdasarkan kriteria ataupun parameter yang kita pilih, terutama rate filtrasi dan rumus-rumus yang tadi sudah saya sajikan di depan, maka kita bisa melakukan perhitungan untuk mendapatkan dimensi bangunan pengolahan. Kita pilih VA, rate filtrasi, yang nanti digunakan untuk menghitung luas permukaan filter. Ingat jumlah bak filter tidak boleh 1, ya, minimum 2. Tentu makin besar debitnya, jumlah bak akan makin banyak. Kenapa tidak boleh hanya 1? Karena bak filter ini selalu dicuci setiap hari. Nah, pada saat pencucian, itu operasi filtrasi harus berhenti. Nah, supaya IPA tidak ikut berhenti total, maka harus ada bak yang masih beroperasi, bak filter yang masih beroperasi. Karena itu jumlah filter harus lebih dari 1. Nah, berapa jumlahnya? Tadi di tabel SNI tadi ada rumus menghitung jumlah bak filter. Tinggi atau tebal media filter bisa kita ambil angkanya dari tabel SNI tadi. Kemudian hitung head loss saat filtrasi. Apa fungsi menghitung head loss ini? Ini head loss pada saat filtrasi ini merupakan perbedaan muka air antara air di atas media dengan head air setelah melewati media. Artinya angka yang diperoleh dari perhitungan head loss ini bisa kita gunakan untuk menentukan tinggi air di atas filter. Kemudian head loss pada saat backwash dan tinggi ekspansi atau tinggi media saat backwash, ini bisa kita hitung dengan rumus yang tadi. Apa fungsi perhitungan head loss saat backwash? Ini adalah untuk menentukan berapa head yang diperlukan untuk membackwash. Bisa backwash itu dari pompa, berarti nanti akan dipakai di perhitungan head pompa backwash, atau tinggi menara apabila backwash-nya berasal dari menara air. Nah, tentu harus diingat, ini selalu saya ingatkan pada para mahasiswa sekalian, bahwa hasil perhitungan ini harus logis. Artinya,
bisa dibangun, ya, memungkinkan dibangun, artinya juga tidak asal hitung, artinya tidak asal hasil perhitungan langsung kita pakai, ya. Harus kita pikirkan betul nggak hasil sekian itu, gitu ya. Kemudian peralatan-peralatan yang diperlukan, peralatan atau bahan, ya. Ada media filter. Nah, di sini kita harus melakukan pemilihan media, baik itu bahan maupun ukuran. Untuk bahan kita bisa pilih pasir, antrasit, garnet, atau media-media yang lain. Yang penting adalah media berbutir dengan ukuran, dengan kekerasan yang cukup, artinya tidak mudah pecah. Kita juga bisa menggunakan karbon aktif sebagai media. Ini sekaligus menjadikan unit ini berfungsi sebagai unit adsorpsi juga selain filter. Nah, di dalam pemilihan media, kita harus ingat yang tadi kriteria effective size, ES, dan uniformity coefficient, UC. Nah, itu harus kita hitung sehingga akan mendapatkan ukuran butiran media yang tepat itu berapa. Kemudian gutter dan galet. Tadi ingat, gutter adalah saluran air, pembuangan air yang berada di atas media. Kemudian dari gutter air dialirkan ke galet. Kemudian pompa backwash juga harus dihitung berapa kebutuhan kapasitas pompanya atau debit pompanya dan head pompa yang diperlukan. Kemudian blower, blower di sini berfungsi sebagai mengalirkan atau memberikan aliran udara ketika akan dilakukan backwash. Kemudian pintu air atau valve, tergantung salurannya berupa apa, apakah pipa atau saluran terbuka. Kemudian perpipaan, terutama yang rumit adalah perpipaan outlet. Sistem under drain, kita bisa memilih apakah menggunakan sistem nozzle atau sistem perpipaan yang terdiri atas pipa lateral dan pipa manifold. Nah, apabila kita menggunakan peralatan-peralatan yang sudah jadi, seperti apa contohnya, kalau di sini ada misal pompa, blower, pipa juga, ini nozzle, maka kita perlu mencari speknya seperti apa. Karena itu kita cari brosur atau spesifikasi teknis. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah spesifikasi nozzle. Jadi ukuran nozzle itu berapa saja, kita bisa lihat di keterangan di brosur ini. Kemudian satu nozzle ini mampu mengalirkan air dengan debit berapa. Kita bisa juga hitung atau lihat di grafik ini. Ini macam-macam nozzle. Oke, ini bentuk nozzle. Beberapa macam, beda-beda ya. Jadi nozzle ini fungsinya apa? Jadi di atas nozzle ini adalah media pasir. Nah, supaya air itu bisa lolos dari pasir menuju ke bagian bawah under drain, maka air itu akan dilewatkan di nozzle. Nozzle ini ada lubang-lubangnya dengan ukuran tertentu, seperti ini ya, atau yang lain ini bentuknya. Namun lubang ini jangan sampai bisa dilewati oleh pasir. Jadi pasir
akan tertahan di sekitar nozzle ini saja. Hanya air yang bisa lolos melewati lubang dari nozzle ini. Jadi nanti alirannya seperti ini dari atas, dari pasir ya, di atas ini, dan masuk ke lubang di sini, kemudian ke bawah. Nah, di bawah ini adalah tampungan air produk, selanjutnya dialirkan menuju ke pipa outlet. Nah, kalau yang ini sama, dari sini terus ke bawah. Ini adalah gambar media. Ini pasir. Kita cari pasir dengan tingkat hardness yang tinggi, yang kekerasannya tinggi, tidak mudah pecah. Karena ketika kita lakukan backwash, itu terjadi gesekan yang cukup kuat antar butiran pasir, sehingga dimungkinkan terjadi pecah kalau butirannya itu tidak cukup kuat. Kemudian ini adalah antrasit, warna hitam itu. Susunannya biasanya pasir berada di bawah, kemudian antrasit berada di atas. Meskipun antrasit ini mempunyai ukuran yang lebih besar butirannya dibandingkan pasir, namun karena berat pasir ini lebih besar, maka pasir itu kita tempatkan di bawah. Antrasit berada di atas. Karena nanti secara alamiah ketika kita backwash, maka yang ringan tentu akan lebih duluan ke atas. Ketika backwash berhenti, maka yang lebih cepat mengendap ke bawah itu adalah yang lebih berat. Pasir tentunya. Ya. Sehingga susunannya di atas adalah antrasit, kemudian di bawahnya adalah pasir. Selanjutnya hasil perhitungan kita gambarkan ke dalam media gambar, yaitu contohnya AutoCAD. Ini adalah denah. Ini gambar beberapa bak media. Jadi ini bukan satu bak filter ya, bukan satu bak filter, tapi ada ini satu bak. Coba saya perbesar. Nah, ini satu bak. Satu bak. Nah, berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 bak. Di sebelahnya ada 7 lagi, jadi total 14 bak. Nah, ini ada yang terlihat ini adalah gutter. Kemudian di sini ada ruang kontrol. Di bawah ruang kontrol ini ada sistem perpipaan outletnya. Nah, nanti muncul di sini ya, kelihatan di sebelah ini. Oke, ingat sekali lagi, gambar hasil desain itu selalu menampilkan objeknya, judulnya, skala, ukuran, keterangan-keterangan. Kemudian gambar potongan. Jadi ada potongan AA, potongan BB, tergantung tadi di sini, kembali ke sini, ini potongan. Nanti dipotong di sini, dipotong di sini, itu akan menghasilkan gambar-gambar yang lain, yaitu gambar potongan. Gambar potongan selalu menampilkan profil dari samping ya, sehingga muka air pasti terlihat. Kita zoom. Nah, di sini ada muka air, ini pasirnya, ini under drain-nya ya. Kemudian masuk ke sistem perpipaan outlet. Nah, di atas ini ada ruang kontrol tadi, terlihat di denah tadi. Sementara di bagian bawah ini adalah sistem perpipaan outletnya. Oke, ini sama. Kemudian dari potongan yang lain,
Ini ada potongan CC. Nah, ini lebih detail lagi, ada perpipaannya terlihat. Ini potongan EE. Oke, sekali lagi ada judul, ada ukuran, ada keterangan, harus lengkap ya. Kemudian yang terakhir adalah gambar detail atau perlengkapan-perlengkapan. Apa yang perlu didetailkan itu adalah bagian-bagian yang ketika digambar besar tadi tidak terlihat, maka kita harus lihatkan di gambar detail ini. Ya, jadi ada pintu air, media mungkin perlu digambar lagi atau cukup ya. Gutter, galet, perpipaan underdrain, nozzle dan lain-lain. Oke, ini contoh gambar detail. Jadi misal detail nih sambungan-sambungan pipa. Ini ya. Jadi susunan pipa itu jangan sampai salah sambung begitu, jadi harus diperlihatkan secara detail. Oke, saudara sekalian, demikian penjelasan tentang DED unit filter. Apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan disampaikan di kolom komentar, atau kita akan diskusikan nanti pada saat audiensi. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.